Rapi. Kak Clara, oke boleh dikit kegiatannya? Ya, Bikin Pak. Izin habis hujan. Gimana nih? Ya, tadi mediasinya mungkin seperti apa Kak Clara? Enggak. Kak, kita mau happy aja ya Kak. Ya. Kamera. Tadi proses mediasinya mungkin seperti apa Kak Clara dengan Pak Kuasa Hukum? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman media. Pada hari ini kami menghadiri panggilan mediasi oleh Komisi Perlindungan Anak ya. Pada hari ini kami kurang lebih 3 jam. Dalam diskusi pada hari ini belum ada kata sepakat karena ada hal-hal yang kemudian berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2014 yang harus dipenuhi adalah anak itu di atas segala kepentingan, baik bapaknya ataupun ibunya. Anak itu harus diutamakan. Sehingga pada aspek tadi kita bicarakan bagaimana pembunuhan terhadap anak itu dan juga bagaimana pemberian akses baik itu oleh ibunya dan juga bapaknya untuk bertemu. Pada konteks itu Ibu Clara tidak melarang untuk bertemu anak. Tapi sisi yang lain Ibu Clara juga menginginkan bahwa ada kewajiban dari mantan suami atau Pak Denny untuk dipenuhi. Nah, karena selama ini belum terpenuhi. Maka dalam konteks itu kami tadi belum mendapatkan kata sepakat bersama. Nanti mungkin ada pertemuan lanjutan, nanti kami juga akan kira-kira begitu. Apa sih Kak Clara yang belum terpenuhi apa sih Kak Clara? Yang belum terpenuhi apa sih tadi? Sebenarnya sih saya nggak mau nyinggung sih, jujur maksudnya meskipun mantan suami pengen menghargai, tapi jujur ini ya saya kalau ngomong tuh nggak enak. Iya, sebenarnya kesannya takutnya ada menjelekkan, nggak ada yang pengen saya Iya. jelekan, cuma mungkin di sini belum tercapainya kesepakatan karena ada salah satu pihak mungkin di antara kami yang belum menemui kesepakatan, mengiyakan kesepakatan itu. So far sih kalau dari saya sih kesepakatannya harusnya saya udah oke, tapi mungkin dari pihak sana belum mau untuk seperti itu. ya, sebenarnya rekan-rekan, kalau kita lihat dalam draft kesepakatan damai yang tadi disediakan oleh Komnas Perlindungan Anak, itu adalah hasil dari pertemuan awal, baik itu dilakukan oleh Pak Denny saat itu datang sendiri untuk melakukan pengaduan, dan juga pertemuan yang kedua yaitu Ibu Clara datang untuk memenuhi panggilan pengaduan oleh Komnas Perlindungan Anak. Dalam hal ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Ini yang kedua. Yang kedua, itu semua dirangkum. Apa yang disampaikan oleh mantan suami atau Pak Denny dan juga Ibu Clara, itu semua dirangkum. Tadi draftnya sudah disediakan oleh Komisi Perlindungan Anak. Nah, kalau saya lihat tadi dalam pertemuannya Ibu Clara itu tidak mempersoalkan, tapi harus bagaimana kewajiban dari seorang ayah itu untuk memenuhi kewajibannya kepada anaknya. Nah, itu bersesuaian juga dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, dalam konteks itu, Ibu Clara sebagai warga negara yang taat terhadap hukum tidak pernah menutup akses. Dia selalu membuka. Tapi di saat yang bersamaan, Ibu Clara juga menginginkan bahwa harus ada kewajiban yang balance, seimbang. Kira-kira gitu ya. Dalam arti berapa lama nih Bang kewajiban yang tidak dipenuhi oleh sang mantan? Dari kita nggak usah ngomongin dulu ya. Kalau sebelum dulu kan memang saya yang maksudnya memenuhi nafkah, tapi itu nggak masalah, masih dalam urusan keluarga kami pada saat itu. Semenjak cerai itu sampai sekarang belum ada sama sekali. Bang, tapi dalam arti di sini akan membuat sebuah laporan penelantaran di sini Bang. Enggak lah, kalau saya orang ini, kami ini dulu pernah membentuk sebuah keluarga. Harus sih, itu menjadi poin titik spesial di mana kami harusnya bisa menyelesaikan segala hal ini dengan kekeluargaan. Kalau misalnya kita mengacu kepada penelantaran anak, saya punya hak dan alhamdulillah itu terpenuhi pasalnya untuk menuntut beliau. Tapi buat apa sih kayak gitu Kak? Ujung-ujungnya juga toh kita ke kantor polisi nuntut ini segala macam. Ujung-ujungnya akan dipertemukan kedua belah pihak ngomong segala macam, ujung-ujungnya apa sih? Hanya hak untuk bertemu anak harus dipenuhi dan kewajiban. Maksudnya dengan mungkin dari pihak seberang ngadu ke sana sini, mungkin lapor ke sana sini, ujung-ujungnya apa sih? Dia harus membayar kewajiban, dan itu yang belum ketemu titiknya dari dia untuk mengiyakan membayarkan kewajiban tersebut. Kayak ini kan nggak mudah ya. Apa sih yang membuat kakak terus bisa akhirnya strong nih sendiri nih? Satu, Allah, kedua support keluarga, ketiga Bang Akil. Bener dong, gimana dong? Ya, semuanya sangat tepat. Kak Clara, ini kan kewajiban yang dipenuhi kan, yang belum dipenuhi kan pasti kan masalah nafkah ya. Nah itu kalau boleh tahu permintaan Kak Clara berapa sih mungkin ada? Oh itu kan mengacu kepada sebenarnya kan kalau uang sekolah anak kan sekarang udah naik. Tapi kalau misalnya memang dia tidak ada kemampuan untuk membayar sekolah anak sampai sebesar itu, kita tuntut sesuai dengan
poin-poin yang ada di putusan pengadilan sih 5 juta sebulan dan kenaikan 10% setiap tahunnya. Tapi perlu diingatkan lagi, di sini bukan masalah saya mampu, alhamdulillah, maksudnya Allah kasih kekuatan untuk menafkahi. Cuman saya tuh pengen ada peran dari bapaknya. Jadi anak saya itu harus melihat contoh seorang bapak yang gentleman, bapak yang benar-benar oh nih bapak gue keren nih nafkahin gue. Itu poin yang saya pengen lihat. Kalau masalah menafkahi segitu, alhamdulillah Allah kasih sih rezeki saya untuk kayak gitu bisa. Lelah nggak sih Kak dengan kondisi kayak gini nih Kak? Lelah nggak sih dengan kondisi kayak gini? Ini capek, malah saya jujur karena kalian bekerja, saya harus menghormati, jadi tetap saya wawancara. Tadi jam 5 harus ada meeting lagi sebenarnya, cuman Nah Clara, berarti itu yang nominal 5 juta itu dari pertama kali cerai sampai sekarang belum pernah dikasih sama sekali ya? insya Allah belum, alhamdulillahnya. Saya perjelas, sebenarnya Ibu Clara ini ada putusan pengadilan agama. Jangan dikit Bang, ada motor. Jadi sebenarnya ada putusan pengadilan agama Jakarta Selatan berkaitan dengan hak asuh anak. Hak asuh anak itu ada dalam pertimbangan dan juga ada dalam amar putusan itu per 5 juta per bulan itu diberikan. Kenaikan 10% per tahun ya, kalau salah per tahun. Nah, kemudian Ibu Clara ini kan sebenarnya tidak mempersoalkan pada nominalnya, tapi Ibu Clara menginginkan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab orang tua, cerminan baik juga, cerminan baik kepada anaknya itu, biar ke depan itu tumbuh kembang anak itu lebih stabil, bahwa oh ternyata walaupun bapak saya dan ibu saya sudah berpisah, tapi kewajiban dari bapak saya itu masih mempunyai untuk memenuhi kewajiban dari orang tua bapak saya kepada anak, itu saya. Jadi kira-kira begitu. Kalau persoalan nominal, Ibu Clara tidak mempersoalkan, tapi Ibu Clara lebih menekankan kepada bagaimana pembunuhan terhadap kewajiban kepada anak. Itu aja ya. Kak, di bulan yang baik ini ada harapan nggak sih Kak? Ini kan lagi Idul Adha nih sebentar lagi. Ada harapan yang baik nggak sih ini Kak? Optimisnya gitu loh. Semoga dibukakan kekuatan buat saya, yang dibukakan juga kepada Pak Dini hatinya supaya dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Itu aja sih pastinya. Kan buat anak juga, bukan buat saya. Mas. Kak, di tengah kondisi kayak gini ada niatan untuk kurban juga nggak sih Kak? Gimana? Ntar gua sepil ria lu pada. Nggak apa-apa. Ada lah insya Allah. Tapi jangan ditanya bobotnya. Iya. Kak, Bercanda. tadi kan belum tercapai kesepakatan ya. Artinya dari pihak sana belum menyetujui nominal yang tersebut atau seperti apa sih, atau keberatan atau seperti apa? Ya gimana? Ya, itulah. Jadi Kayak gini, enak banget. ya sebenarnya kalau kita, lagi saya mau jelaskan, kalau kita bicara dalam konteks yuridis itu, dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 itu tentang perlindungan anak, itu sebenarnya sudah rigid menjelaskan. Yang diutamakan adalah bagaimana pembunuhan terhadap hak anak, baik kepada bapaknya atau ibunya, baik terhadap mantan suami maupun mantan istri. Dalam konteks ini kami mau menyampaikan bahwa Ibu Clara sampai saat ini, anak tinggal bersama Ibu Clara pada saat mereka bercerai, pada saat tahun 2022 ya, sampai sekarang Ibu Clara selalu memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar anak, misalkan pendidikan yang diberikan ke sekolah di tempat yang lebih layak atau lebih baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pembunuhan hari-harinya anak, jajan dan lainnya itu semua terpenuhi. Saya pikir itu saja. Nah, tadi makanya ada silang pendapat berkaitan dengan kesepakatan itu. Tapi mudah-mudahan ke depan 2-3 minggu ke depan ada kesepakatan yang baik dari Clara dan juga Pak Deni. Doain aja ya. Tapi selama ini bapaknya untuk ketemu anak sulit nggak sih Kak, atau emang karena kakak belum mengizinkan atau seperti apa? Kalau itu sih sebenarnya sih ada, ya kita nggak bisa menghindari ada konflik internal antara saya nggak mau share lah ke sini, maksudnya ada. Kalau untuk pembatasannya lebih tepatnya sementara waktu sih, sampai menemukan titik kesepakatan yang menguntungkan, bukan menguntungkan, yang buat anak saya juga sih. Ya, ada kewajiban itu pengennya kita balance sih, dan saya rasa memang di hari ini sih Pak Deni belum bersedia untuk memenuhi kesepakatan tersebut, di mana dia harus menafkahi anaknya bertemu. Kalau saya sih kapan pun bapaknya mau ketemu ya nanti boleh, cuman ada kesepakatan yang untuk anak, gitu, bukan buat saya, nggak menguntungkan saya juga. Bahkan itu juga kalau dipenuhi kurang, tapi kita nggak boleh bahas itu sih, lebih kayak ya sudah gitu. Kewajibannya aja sih. Kewajibannya aja sih, kewajiban buat anak aja. Oke. Ya. Terima kasih ya. Kak, ini dikit